Ini 3 orang, laki-laki, sahabat karib dari mulai semester 1 sampai lulus kuliah. Mereka ini seling bareng-bareng, main bareng, belajar bareng, kemana-kemana bareng. Satu jurusan 3 orang ini, namanya Erwin, Tata, sama Rio. Nah, waktu 1 hari sebelum mereka wisuda, mereka ini berkumpul di rumahnya si Tata. Mereka berkumpul untuk merencanakan liburan, mengisi waktu liburan pasca mereka lelah lah melaksanakan semua kegiatan-kegiatan kampus sampai sidang skripsi gitu kan. Jadi rencananya 2 hari pasca wisuda mereka ini mau berangkat nih ke salah satu objek wisata daerah pantai, tepatnya daerah Jawa Tengah. Si Tata, Erwin, sama Rio ini udah nyari-nyari informasi tuh tempat wisata mana yang mau mereka kunjungi gitu kan. Rencananya mereka ini itu mau nginep sekitar 3 hari di tempat wisata itu. Masalah di mana-dimananya nanti nyesuaiin setelah sampai di sana gitu kan. Nah, sampai tibalah di waktu pemberangkatan, Erwin, Tata, dan Rio ini ngerental mobil untuk berangkat ke objek wisata yang mereka tuju. Perjalanan dari tempat tinggalnya Erwin, Tata, sama Rio itu dari pagi-pagi sampai ke lokasi objek wisata itu sudah mau menjelang maghrib. Karena memang sangat jauh lokasi dari tempat 3 orang ini ke objek wisata yang mereka tuju gitu kan. Sampai di kota tujuan, mereka ini nyari-nyari hotel. Kebetulan juga pas hari itu kan Sabtu, mereka berangkat hari Sabtu. Malam Minggu yang namanya di objek-objek wisata otomatis penuh pengunjung. Sampai-sampai mereka udah keliling-keliling ke sana kemari, nyari hotel buat nginep, itu susah. Hotel-hotel besar, hotel-hotel kecil semuanya udah pada penuh. Sampai 3 jam lebih, Erwin, Tata, sama Rio berkeliling di kota itu untuk mencari tempat penginapan. Dan belum dapat satu hotel pun yang kamarnya kosong. Karena kecapean, akhirnya mereka istirahatlah di pinggir jalan, nyari warung kopi. Nah, ketemu warung kopi, mereka langsung minggirin mobil tuh, turun dari mobil, langsung dah pesen kopi tuh 3 anak gitu kan. Nah, si Erwin nih yang nanyain ke si ibu warung, "Bu, boleh nanya nggak, Bu?" Gitu. Nanya apa? "Gini, Bu, kita ini udah 3 jam, Bu, muter-muter nyari hotel, tapi belum ketemu nih hotel yang benar-benar kosong. Soalnya dari tadi kita nyari-nyari hotel udah pada penuh semua, nggak ada satu kamar pun yang kosong." Ya wajar aja lah, Mas, orang malam minggu di sini. Kalau malam minggu pasti penuh hotel, kecuali kalau Mas udah booking duluan. "Oh gitu, Bu." Lah kirain kalau lagi kayak gini mah ada 1-2 kamar yang buka. Nggak ada sih, Mas, tahu Ibu mah. Kalau memang Mas udah keliling-keliling di sini, apalagi udah sampai 3 jam gitu, kayaknya semua hotel udah pada didatengin ya. Iya itulah, Bu. Udah kita datengin semua, katanya nggak ada kamar kosong. Ini udah malam. Kita mau tidur di mana, masa tidur di mobil gitu kan, kata si Erwin ini. "Udah lah, Win, santai aja. Ntar kita jalan lagi lah, kita nyari tuh. Mudah-mudahan aja ada kamar kosong." "Ya terserah lo aja lah, Tak." "Nah terus gimana kamu, Yok? Punya kenalan gak di sini?" "Boro-boro kenalan ya, sama aja kita juga baru kan datang ke sini gitu kan." Akhirnya mereka ngopi tuh. Selesai ngopi, jalan lagi dah tuh 3 orang ini. Jalan lagi, masuk mobil, keliling-keliling lagi, mengelilingi jalan yang sama. Setelah setengah jam mereka berkeliling, nah si Erwin nih, "Yuk, kamu bawa mobil jangan ke jalan ini mulu dong, coba deh cari jalan lain." "Ya gimana lagi, kita kan nggak tahu jalan, kita cuma ngikutin map. Ya cari jalan kemana kek, siapa tahu aja ada hotel yang di dalam-dalam gitu, di gang-gang warga kek, apa kek, yang penting ada tempat buat tidur lah." "Ya udah tuh, coba," gitu kan, kata si Rio. Ini si Rio bawa mobil, dia masuk ke jalan kecil tuh, jalan cuma masuk 1 mobil, masuknya ke perumahan warga juga gitu kan. Cuman semakin lama si Rio berjalan bawa mobil, itu semakin aneh. Semakin anehnya apa? Ini jalan seperti nggak ada ujungnya. Dan melihat kiri dan kanan si Rio, itu seperti yang melintasi jalan yang sama terus. Jadi kayak jalan tuh yang itu-itu aja gitu kan. Si Rio ini. Si Tata sama si Erwin malah ngorok pada tidur 2 orang tuh. Si Rio sambil nyetir, dia sampai berhentiin dulu tuh mobil. Perasaan ini jalan sama rumah yang tadi dah. Masa sih dari tadi keliling-keliling mulu, muter-muter mulu di sini. Ah, coba aja lagi gitu kan, kata si Rio. Jalan lagi tuh si Rio. Perlahan-lahan dia jalan. Dan setelah setengah jam, sampailah lagi Rio di depan bangunan yang sama. Rio benar-benar gak habis pikir. Hampir 1 jam dia jalan,
Itu kok ketemunya jalan yang sama lagi, jalan yang sama lagi. Bener-bener pusing si Rio. Sampai si Rio bangunin si Tata sama si Erwin. Win, Tak, bangun dong. Apaan sih, yo? Bangunlah, jangan tidur mulu. Temenin kayak gimana? Emang kenapa? Perasaan gua tadi gua 1 jam, udah 1 jam nih. Gua jalan. Ini kok jalan sama terus. Sama gimana, yo? Ya ini nih, gua kasih tanda ya. Nih rumah ini nih, ini jadi patokan kita. Sekarang kita jalan lagi. Jalan lagi dah tuh si Rio. Erwin sama Tata ikut. Gak tidur dia, melek gitu kan. Penasaran juga kan. Ini si Rio bener ngomong apa cuma ngada-ngada gitu. Jalan, selang setengah jam, ternyata balik lagi ke depan rumah yang tadi. Dan kebetulan situasi di rumah itu, di perumahan itu, di lokasi itu benar-benar sepi. Gak ketemu satu batang hidung orang pun. Di sepanjang jalan gak ada orang satupun. Jangan orang, suara orang ngomong aja gak ada. Padahal kalau dilihat jam itu baru jam 9 malam. Gak mungkin lah di kota besar seperti itu, apalagi terkenal dengan objek wisatanya, jam 9 malam udah gak ada orang di luar. Bener juga ya, yuk. Ini kan rumah yang tadi kita lewati nih, kata si Erwin kan. Ini kayaknya ada yang gak bener, yuk. Gak bener gimana, Win? Ya gak bener lah, masa tadi balik lagi ke sini. Coba deh kita berdoa dulu dah. Baca doa apaan, Win? Doa makan? Ya bukan lah, Tak. Ya baca doa apa kek? Baca Fatihah kek apa kek? Biar kita nggak sampai disasarin kayak gini nih. Masa dari tadi balik lagi ke sini gitu kan. Akhirnya mereka berdoa tuh. Sama-sama baca surat Al-Fatihah. Nah setelah baca doa, jalan lagi tuh si Rio. Nah jalan. Nah dari kejauhan, kelihatan samar-samar sama si Rio, ada tukang beca. Win, itu tukang beca bukan? Kata si Rio. Mana yuk? Itu tuh yang di sebelah kiri tuh, deket tiang listrik. Kayaknya sih iya yuk, itu kayaknya ada beca tuh, ada orangnya lagi. Udah coba tanya aja ke sana, tanyain dah, ada hotel yang masih buka gak? Barangkali aja daerah sini ada hotel. Ya udah, samperin lah tuh sama si Rio kan. Mobil samperin ke dekat tukang beca. Nah pas jarak 5 meter dari tukang beca, mobil dipinggirin. Si Rio turun langsung dari mobil. Assalamualaikum Pak, gitu kan. Nanya ke si tukang beca gitu kan. Nah si tukang becanya ini, itu dari pandangan si Rio, dia itu udah kakek-kakek. Pakai caping yang biasa dipakai ke sawah tuh. Caping dari anyaman bambu. Pak, boleh tanya nggak Pak? Tapi si bapaknya, si tukang becanya, diem terus. Ditanya tapi nggak ngomong-ngomong. Kayak orang lagi melamun gitu kan. Ini orang ditanya nggak jawab-jawab sih gitu kan. Gara si Rio tuh. Akhirnya disamperin tuh sama si Rio. Ditepuklah pundak si tukang beca itu. Astagfirullahaladzim, kata si tukang becanya. Ada apa ya Mas? Ini Bapak dari tadi ditanya kok nggak jawab-jawab sih? Maaf Mas, lagi ngelamun gitu kan. Tapi walaupun berbicara seperti itu, si tukang beca ini ngomongnya tuh datar, nggak ada nadanya. Cuman saya susah mempertikannya seperti apa gitu kan. Dia tuh berbicara dengan bahasa yang datar, intonasinya datar. Si tukang beca ini. Dan pandangannya kosong. Pak, boleh nanya nggak? Nanya apa Mas? Kata si tukang beca. Barangkali Bapak tahu nih di sini ada hotel nggak Pak? Emang mau nginep? Iya Pak, mau nginep. Ini dari tadi kita dari maghrib sampai sekarang jam 9 belum dapat kamar Pak. Di kota di sana penuh. Barangkali aja di sini ada hotel, losmen atau apa kek Pak? Ada penginapan nggak Pak? Ada. Kalau kalian mau ada. Hotel mana Pak? Ada tuh di sana. Sebelah depan. Nanti di depan ada pertigaan, kamu belok kiri. Nah di sana ada plang tuh, namanya Hotel Marlina. Hotel Marlina Pak. Memang beneran Pak ada hotel di sana? Ada. Yang bener Pak. Tadi saya bolak-balik udah 1 jam gak ketemu hotel satupun Pak. Ya mungkin kamunya aja nggak konsentrasi bawa mobil. Ada kok sebelah kiri. Pokoknya nanti di depan itu ada pertigaan. Kamu belok aja ke kiri. Pas tiang listrik tuh, belok ke kiri. Nah, tepat di belokan itu ada plang Hotel Marlina. Itu satu-satunya penginapan yang ada di sini. Kata si tukang beca itu. Tapi dijamin nih Pak, masih ada yang kosong. Ya kamu coba aja sih. Biasanya sih sepi. Mudah-mudahan aja masih ada kamar yang kosong gitu. Coba aja dah ke sana. Kata si tukang beca itu. Ya udah tuh Pak, makasih. Langsung tuh masuk mobil si Rio. Erwin aja gimana yo? Dapat? Ada. Kata si bapak tadi tuh sebelah depan tuh ada pertigaan belok kiri. Tapi perasaan gua tadi jalan ke depan tuh nggak ada pertigaan dah.
Ya mungkin kamunya aja yang nggak tahu, Yong, yang nggak lihat. Fokus ke jalan kali. Udahlah, jalan yuk, jalan, kata si Tata kan. Jalan tuh, jalan. Nah, selang sekitar 40 meter, si Rio sambil nyetir gitu kan. Betul si Tata sama si Erwin kan duduk belakang, dia di depan sendiri. Ketika dia melirik ke arah spion kiri, kaget si Rio. Kaget kenapa? Si tukang beca tadi sama becanya nggak ada. Astagfirullahaladzim. Win, nengok Win ke belakang. Apaan yuk? Nengok. Erwin langsung nengok. Ketika Erwin menengok ke belakang, astagfirullahaladzim. Lah, si Mang tadi kemana? Ya nggak tahu ya, makanya gitu. Itu orang apa bukan gitu, kata si Rio ini. Masa sih bukan orang? Jelas-jelas lah tadi juga orang, kata si Tata kan. Jelas-jelas orang lah. Kalau setan mana bisa ditanya gitu kan. Ya juga sih, kemana itu orang? Ya mungkin aja jalan dapat penumpang. Ya mungkin sih gitu kan. Akhirnya jalan lagi tuh. Dan memang setelah 30 meter di depan itu ada pertigaan. Yo, itu pertigaannya yuk. Belok kiri, belok kiri. Bentar Win, jangan main belok aja. Tadi jalan ke sini 1 jam. Gua keliling lewat jalan ini, gak ada pertigaan Win. Tapi kan tadi kata si abang becanya, si bapak becanya, ada tuh pertigaan. Ini buktinya ada. Ya itulah Win. Udahlah yo, belok aja lah. Jangan banyak pikiran. Ini makin malam nih. Kita mau tidur di mana? Mana badan udah capek, lapar juga. Kata si Erwin kan. Gimana tuh? Belok aja nih. Kata si Tata. Ya udahlah, belok aja yuk, belok gitu. Kata si Erwin ini. Ayo si Rio maksain diri tuh belok. Walaupun di pikiran dia masih bingung. Dari tadi jalan udah 1 jam. Perasaan gak ada pertigaan. Lah kenapa sekarang ada? Ketika mobil belok, pas banget tiang listrik, memang ada plang dengan tulisan Marlina Hotel. Marlina Hotel. Nama hotelnya Marlina Hotel. Nama samaran tentunya gitu kan. Ada tulisan tuh Marlina Hotel. Nah, yuk beneran tuh. Gak bohong si abang beca. Ini hotelnya nih. Iya si hotel Win. Coba lihat dong. Lihat apaan yuk? Lihat masa hotel sepi gini kayak kuburan. Ya gimana lagi yuk? Masa kita mau balik lagi ke kota? Capek lah. Udahlah masuk aja masuk. Langsung udah masuk. Nah masuk ke gerbang hotel. Itu ada satpam. Kebetulan posisi si satpamnya lagi berdiri menghadap ke arah mereka. Yuk ada satpamnya tuh. Turun tanyain. Masih ada kamar kosong gak? Gitu. Kata si Erwin. Mobil langsung berhenti tuh depan gerbang. Si Rio turun. Maaf mas, boleh tanya? Diam juga tuh. Perasaan udah 2 kali ketemu orang ditanya kok diam mulu ya. Apa gak ngerti gitu bahasa Indonesia gitu kan. Masa sih gitu kan. Pikiran si Rio tuh. Mas boleh tanya nggak? Cuman ngangguk doang. Mas boleh tanya nggak? Ngangguk lagi. Sampai 3 kali nanya si Rio cuman ngangguk doang tuh satpam. Cuman ngangguk doang. Aduh parah nih parah kata si Rio kan. Mas ada kamar kosong nggak? Ngangguk lagi. Oh ada. Yaudah mas makasih. Ngangguk lagi tuh satpam. Jadi selama berbicara sama si Rio cuma ngangguk. Tapi si Rio nggak banyak pikir lah. Karena memang badan udah benar-benar capek. Dari pagi jalan terus bawa mobil sampai malam gitu kan. Belum beristirahat sama sekali. Duduk di warung kopi cuma paling berapa menit gitu. Masuklah ke mobil tuh. Gimana yuk? Ada nggak kamar? Nggak tahu lah. Ditanya masih ada kamar. Ngangguk doang. Ditanya malah ngangguk lagi. Udahlah masuk aja. Masuk dah tuh. Masuk parkirin mobil. Turun dari mobil. Erwin, Tata, dan Rio melihat ke arah bangunan hotel. Mereka sampai geleng-geleng kepala. Kenapa? Hotel 3 lantai. Suasananya suram. Itu hotel benar-benar suram. Ada penerangan. Penerangan ada. Tapi menggunakan lampu-lampu yang berwarna merah. Lampu 5 watan tuh. Yang bulat-bulat. Lampunya pakai lampu yang kayak gitu. Biasanya yang namanya hotel pasti terang benderang, mentereng lah gitu kan. Ini hotelnya suram banget. Benar-benar suram. Sampai berdiri tuh bulu kuduk si Erwin sama si Tata. Yo, gak salah nih hotel. Gede sih gede nih hotel. Tapi kok horor amat sih suasananya. Ya gak tahu memang mungkin aja temanya tema horor. Ah masa iya sih yuk. Udahlah ayo masuk aja masuk gitu kan. Masuklah tuh mereka ke hotel, ke pintu hotel. Pintu lobi hotel itu yang terbuat dari kaca semua. Kayak pintu masuk ke Indomaret gitu kan, kaca semua. Masuklah dia, masuk ke dalam.
Di dalam suasana yang benar-benar suram lah. Seperti di alam antara. Seperti di dimensi lain. Mereka masuk ke dalam hotel. Seperti mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana di hotel itu benar-benar mengerikan lah. Benar-benar mengerikan. Sepi. Lampunya suram. Dan suasananya benar-benar hening. Hening banget. Menuju ke lobi, si Rio maksudnya mau nyari-nyari resepsionis. Pas si Rio berdiri di depan lobi, dia tengok kanan kiri nggak ada orang. Ini resepsionisnya kemana gitu kan. Nah pas melirik ke bawah ke arah kanan, ada bel tuh, yang kayak bel tukang es cendol tuh. Yang kayak lonceng gitu kan. Oh ini kali mesti dipanggil gitu kan. Pacet lah, kerining gitu kan. Tapi nggak ada orang nih. Mas, mas gitu kan, teriak-teriak si Rio. Si Tata sama si Erwin lagi nunggu tuh, duduk di lobi hotel gitu kan. Si Rio yang nyamperin ke resepsionis. Manggil-manggil kan, mas, mas gitu kan. Ada gak yo? Kata si Erwin tuh. Gak tahu nih, coba panggil lah gitu kan. Mas, mas, si Erwin pun ikut-ikutan manggil sambil duduk. Mas, mas gitu kan. Ketika si Rio lagi berbalik ke si Erwin, langsung madap lagi ke depan lobi hotel. Dari bawah muncul tuh kepala. Apa mas? Bayangin gak kaget gimana? Sampai terjungkal tuh si Rio. Lagi bingung nyari orang. Dipanggil dari tadi gak nyaut-nyaut. Ketika dia berbalik, ada orang langsung berdiri di depan si Rio. Bener-bener kayak jin keluar dari sumur. Muncul kepalanya doang, baru tubuhnya gitu kan. Ada apa mas? Astagfirullahaladzim mas, bikin kaget aja. Sampai kejengkang gini. Maaf mas, maaf, kata si resepsionis. Langsung tuh nyamperin lah si Rio. Mas, ada kamar kosong nggak? Ada mas, banyak kamar kosong mah. Kebetulan belum ada tamu satupun nih, sepi. Tumben mas, ini kan malam minggu. Ya itulah, nggak tahu mas, mungkin karena lokasi kita aja yang jauh. Di kota mah pasti pada penuh ya mas. Ya iyalah, kita tuh 3 jam tadi keliling-keliling di kota. Nggak ada hotel satupun yang masih ada kamar kosong. Makanya sampai ke sini nih kita udah nyasar lagi. Tapi untunglah bisa nyampe hotel. Ya syukurlah mas, emang mau nginep berapa lama? Ya 3 malam lah mas. Soalnya kita rencana ini mau liburan di sini total gitu kan. Check in sekarang, nanti hari Rabu lah saya check out gitu. Oh boleh mas, boleh. Mau di lantai berapa mas? Lantai paling atas aja lah, biar view-nya enak gitu kan. Kan kita mau liburan mas, biar fresh nih otak nih. Udah berapa tahun kuliah terus aja mikir. Nah sekarang kan kita udah wisudaan nih mas, mau liburan kita gitu kan. Kata si Rio ini. Ya udah mas, selamat berlibur aja. Nih mas, kuncinya gitu kan. Kasih kunci tuh. Hotel dengan nomor pintu 207. Nah ke atasnya naik tangga apa ada lift mas? Ya ada lift lah mas. Masa hotel gak pakai lift gitu kan. Kata tuh resepsionis. Ini si resepsionisnya beda sama orang-orang yang ditanya dari tadi. Walau wajahnya biasa aja. Cuman memang kelihatan dari mukanya itu, kulit mukanya memang agak pucat. Si Rio gak banyak mikir lah. Mungkin memang udah bawaannya pucat tuh orang gitu kan. Apalagi sakit atau apa gitu lah. Yaudah mas, makasih, kita mau langsung aja ke kamar. Nanti kalau saya ada perlu gimana mas? Ya tinggal, kan ada intercom di dalam mas, tinggal telepon aja. Oke lah mas, gitu kata si Rio ini. Akhirnya si Rio langsung tuh, entah, dapat kamar nih, ada di lantai atas. Oke ayo, bawa barang-barang kan. Nah begitu mereka mau masuk ke lift. Nah liftnya ini liftnya mirip kerangkeng. Jadi nggak lift-lift yang modern kayak sekarang. Jadi liftnya ini, pintu liftnya kayak kerangkeng kebun binatang. Tahulah semua kan lift-lift zaman dulu gitu kan. Yang kayak kerangkeng itu kayak pagar. Masuklah tuh ke lift 3 anak ini. Masuk ke lift langsung menuju ke lantai atas. Paling atas, lantai 3. Ketika lift mulai berjalan, mereka bertiga ini merasakan kehadiran lain. Merasakan kehadiran lain. Mereka berdiri berjajar 3 orang ini di tengah-tengah lift. Dari arah belakang mereka seperti ada hembusan angin menerpa pundak-pundak 3 orang ini. Sampai benar-benar berdiri bulu kuduk 3 orang nih, si Erwin, si Tata sama Rio. Sampai mereka berdempetan berdiri. Yo, ini hotel benar-benar horor yo. Udahlah, gimana lagi? Masa kita mau keluar nyari kamar lagi, gak enak juga kan? Kita udah dapat kamar nih, kamar kosong. Ya harus gimana dong? Udah gak usah banyak ngomong. Yang penting kita bisa tidur malam ini. Kau perlu, kita besok nyari hotel lain aja dah. Kalau memang suasananya nggak enak, kata si Rio kan. Udahlah yo, terserah kamu aja lah. Yang penting bisa tidur juga nih, kata si Tata kan. Nah terus tuh, jadi selama mereka di dalam lift, itu dari arah belakang menghembus terus angin menerpa pundak-pundak mereka. Ketika keluar dari lift,
Langsung mereka melihat lorong. Lorong yang cuma diterangi dengan lampu 5 watt yang warna merah itu. Bukan merah sih, apa ya? Oranye lah. Oranye ya yang lampu 5 watt tuh. Jadi cuman penerangannya pakai lampu 5 watt kayak gitu. Sepanjang mereka melihat lampu cuman ada 3. Kebayangkan lorong segitu panjangnya. Penerangannya cuma 3 lampu. Dan itu pun jaraknya kira-kira 3 meteran. Dari lampu pertama ke lampu kedua. Dan kamar mereka, ketika melihat pintu-pintu kamar selama berjalan, itu tepat di paling ujung lorong itu. Tepat di ujung lorong, kamar 207. Yang akan jadi tempat peristirahatan mereka. Selama berjalan, mereka berjalan perlahan. Sampai karena benar-benar sepi, benar-benar hening. Suara langkah kaki pun terdengar jelas oleh 3 orang ini. Yo, ini mah benar-benar yo, kayak di film-film horor kita. Kata si Erwin kan. Horor gimana, Win? Ya lo rasain aja di lokasi. Udah suram gini, sepi. Kita ngelangkah aja sampai kedengeran gini, ngegemak gini. Benar-benar kayak di film horor, yo. Ah, udahlah, nggak apa-apa lah. Masuk kamar kita tidur langsung. Ngomong-ngomong nih, kamar 207 mana, yo? Kayaknya paling ujung lah, gitu. Kalau berjalan tuh, benar tuh. Kamar mereka, kamar nomor 207, tepat di paling ujung lorong. Setelah sampai di depan kamar mereka, si Rio langsung masukin kunci kan. Buka pintu. Begitu pintu dibuka, bus! Angin hangat menerpa dari dalam kamar. Seperti ada eksistensi yang tidak terlihat keluar dari kamar. Yang terasa sama Erwin, Tata, dan Rio itu hembusan angin. Tapi anehnya, hembusan angin itu terasa hangat ke tubuh mereka. Sampai berdiri termangu tuh Erwin, Tata, sama Rio. Merasakan fenomena alam yang seperti itu. Berdiri terbengong menatap ke arah kamar. Yo, serius yo mau tidur di sini? Ya habis gimana lagi, Win? Gak ada tempat lain. Ya udahlah, gak apa-apa lah. Tapi tadi pada ngerasain kan, itu angin kok anget ya? Ya mungkin karena kamarnya udah lama gak dihuni kali. Kan katanya belum ada tamu hari ini. Ya wajar aja. Apalagi ini kan lantai paling atas, Win. Pastilah ada angin dari luar masuk. Ya juga ya, mungkin tuh angin masuk lewat loster, terus pas kita buka, anginnya keluar. Ya bisa juga gituin, kata si Tata. Udahlah, jangan banyak ngomong, masuklah, masuk. Benahin tuh barang-barang gitu. Masuklah 3 orang tuh, masuk ke dalam kamar. Itu kamarnya kan gelap. Nyari-nyari saklar lampu tuh si Rio. Nyari-nyari saklar lampu. Ketika dia meraba-raba dinding kamar, dia seperti meraba sesuatu. Apa nih? Apa nih gitu kan? Pikir si Rio, ini apa nih apa? Ternyata apa? Yang terasa sama tangannya Rio, yang dia raba, itu bukan saklar lampu, tapi seperti jari-jari dingin. Seperti jari-jari dingin. Tapi si Rio nggak mau bilang nih, takut 2 temennya yang penakut itu, si Erwin sama si Tata, malah kabur nantinya. Kebetulan memang Erwin sama Tata ini orangnya benar-benar penakut. Benar-benar penakut. Cuman si Rio yang kehitung agak berani lah. Waktu dia meraba, ternyata jari-jari dingin yang dia raba. Astagfirullah. Dia tariklah tuh tangannya si Rio. Gimana yo? Ada saklarnya? Belum, bantuin cari dong gitu kan. Kata si Rio. Sambil nenangin diri si Rio. Bener-bener kaget, cuman gak berani ngomong aja. Akhirnya si Rio tuh coba melirik ke arah rabaan tangannya tadi. Tapi pas si Rio melirik, gak ada apa-apa. Yang ada cuma saklar doang. Perasaan tadi yang diraba bukan saklar. Dipencet dah tuh saklar. Tak, begitu saklar dipencet, lampu nyala. Cuman kedap-kedip tuh. Lampunya pun sama tuh, hotel bener-bener horor banget dah. Gak ada lampu neon. Kayak hotel mau bangkrut tuh. Lampunya tuh lampu 5 wattan. Lampu biasa, lampu 5 wattan yang warna kuning-kuning tuh. Bukan merah kuning gitu kan. Itu lampunya juga mati hidup tuh. Kekereceman gitu kan, kalau orang sudah bilang. Makin horor dah suasananya. Ya elah yo, masa lampunya kayak gini juga yo? Gak betah lah yo, gak betah yo, kata si Erwin kan. Udah lah Win, nanti juga mungkin nyala. Coba lo ambil sapu tuh, sapu di ujung. Nah di ujung kamar kan, di dekat pintu, di sudut kamar, itu ada sapu ijuk. Akhirnya tuh si Erwin ngambil tuh sapu kan, diambil sapu, kasihin tuh sama si Rio.
Begitu dipegang sama si Rio, si Ijungnya dia deketin ke lampu, ditepuk-tepuk gitu kan. Tepuk-tepuk, bray, nyala dah tuh. Alhamdulillah nyala juga gitu kan, kata si Erwin ini. Aduh, bener-bener ini hotel orang apa hotel hantu sih, kata si Tata kan. Udahlah jangan banyak omong, beresin tuh barang-barang. Nah kebetulan posisi ranjangnya itu kan dua bed gitu kan. Di bawah bed paling gede, yang di atas bed satu orang. Jadi 2 tingkat gitu kan bednya itu. Win, mau tidur di mana nih? Bawah apa atas? Kata si Rio ini. Bawah lah yo, kamu aja yang di atas. Gua sama si Tata tidur di bawah aja. Ya udahlah terserah kalian. Emang kenapa nggak mau tidur di atas? Enggak lah, itu kan bed cuma satu, gak ada teman. Ntar meluk guling malah meluk pocong, kata si Erwin. Win, kamu itu kayak orang berani aja. Udah tahu penakut, ngomong macem-macem lagi gitu kan, kata si Rio ini. Melengos aja dia jalan langsung tuh ke kasur. Langsung rebahan si Erwin. Gak mau mandi dulu, Win? Ya nanti aja lah giliran gitu kan. Ya udah tuh, gua mandi duluan, kata si Rio. Nah, si Rio langsung ke kamar mandi tuh. Kamar mandinya itu pakai bathtub. Tapi masuk ke kamar mandi itu benar-benar gelap. Penerangan cuma dari dalam kamar doang. Di dalam kamar mandi gak ada lampu. Kebayang lah, benar-benar seperti warung remang-remang. Remang-remang banget. Akhirnya si Rio nyalain air, buka baju, langsung udah berendam tuh di bathtub. Kebetulan kan yang sebelah buat kamar mandi, yang buat mandi itu, yang sebelahnya toilet. Jadi nyatu, cuma dihalangin sama gordeng doang gitu kan. Nah ketika si Rio berendam di bathtub sambil menghilangkan penat lah, dia berendam air hangat. Udah lumayan tuh hotel, udah pakai air hangat gitu kan. Walaupun memang nuansanya kayak hotel-hotel di film horor gitu. Lagi berendam, asik berendam sambil ngelamun, si Rio mendengar dari balik tirai seperti ada orang yang lagi pakai toilet. Itu toiletnya toilet duduk tuh, jadi kedengeran banget tuh, seperti ada orang sedang duduk. Bluk gitu kan. Win, gitu kan. Tapi gak nyaut-nyaut. Tak, berak lo, nggak kira-kira lo, gua lagi mandi berak lo gitu kan, kata si Rio ini. Tapi nggak nyangut-nyangut tuh. Itu orang ditanya kok malah diem gitu kan, kata si Rio ini. Akhirnya berendam lagi tuh si Rio ini sambil tiduran gitu kan. Nah kedengeran dari samping tirai, dari belakang tirai, dari balik tirai itu suara air. Udah berak tuh kayaknya anak. Nah kayak gitu seperti suara gorden yang terbuka, pluk lagi gitu kan, tutup lagi. Udah lo beraknya, tapi nggak nyaut-nyaut, keluar gitu aja. Dan pintu pun memang terbuka, pluk. Seperti yang dibuka dan ditutupkan. Seperti benar-benar ada orang yang masuk ke dalam kamar mandi, ke toilet. Si Rio gak banyak ngomong. Si Rio kan tiduran sambil menjamin mata. Itu anak-anak kok, berak kok, gitu-gitu amat sih. Mana baunya, bau bangkai lagi. Memang tercium bau bangkai. Logikanya kalau orang buang air berak di pinggir kita, itu bukan bau bangkai yang keluar. Makanya ini kok udah apa si Tata sih yang berak, baunya kok bau bangkai. Emang makan apaan sih mereka gitu, pikiran si Rio ini sambil dia pejamin mata. Ketika si Rio membuka mata, raba-raba ke arah kiri mau nyari-nyari sabun, itu nggak ketemu apa-apa. Perasaan tadi gua naruh sabun di sini nih, kata si Rio ini sambil tiduran, sambil pejamin mata kan. Begitu dia membuka mata, melirik ke arah kiri, kaget dia. Sabun yang tadi dia simpan sebelah kiri nggak ada. Bener-bener nih si Erwin nih. Apa si Tata tadi yang ke toilet ngambilin sabun gua gitu kan. Pas dia melirik ke arah tubuhnya, apa? Bukan air yang dia pakai berendam. Yang kelihatan sama si Rio, genangan darah. Genangan darah. Sampai si Rio terkaget langsung loncat dari bathtub. Astagfirullahaladzim, ya Allah gitu kan. Si Rio ini. Begitu dia melirik ke bawah, melirik ke arah bathtub, yang tadinya terlihat genangan darah kental. Dia sampai usap-usap mata. Jelas sekali tadi yang dia lihat itu darah. Tapi begitu dia gesek-gesek mata, dia buka kembali matanya, air lagi. Sampai dari arah kamar di luar, terdengar suara orang lari berdua. Langkah kaki orang berlari, langsung buka pintu kamar mandi. Ada apa yuk? Bikin kaget aja lo, ada apaan sih gitu kan, kata si Erwin sama Tata. Enggak Win, enggak. Gua cuman tadi ketiduran, ngimpi gua. Mimpi apaan? Ya ngimpi aneh aja dah. Udah dah, gua mau langsung mandi lagi gitu kan. Akhirnya mandi tuh si Rio, nyalain shower dia,
bilas-bilas tubuh gitu. Bener-bener nih hotel gitu kan, pikiran si Rio itu. Dia keluar dah dari kamar. Udah yuk mandinya. Udah. Lo tadi ke kamar mandi lo. Kira-kira dong sama teman sendiri mah jangan jahil. Siapa yang ke kamar mandi yuk? Dari tadi gua masih Tata tiduran di kasur. Lo yang bener lo. Bukannya lo tadi yang berak di samping gua. Enggak yuk, serius gua tadi sama si Tata tiduran. Lah terus yang tadi siapa? Emang apa sih yuk? Udah, bentar dulu dah. Gua pakai baju dulu gitu kan. Nah, si Rio pakai baju tuh, pakai baju celana gitu kan. Ada apa sih yuk, ngomong gitu kan. Tapi lo jangan sampai kaget ya. Enggak. Apaan? Tadi pas gua lagi rebahan tuh di bathtub. Di samping bathtub itu kan toilet. Lah gua kira tadi tuh lo apa si Tata tuh. Emang apa yuk? Ada yang duduk. Gua kirain lo atau si Tata. Kedengaran banget tuh. Sampai dia selesai berak, dia keluar buka pintu, tutup pintu. Nah gua kirain lo apa si Tata yang berak. Enggak yuk, dari tadi juga kita berdua tiduran di sini. Apalagi baunya bau bangke. Emang lo berdua habis makan apaan sih? Ya makan apa yuk? Orang kita nggak ke dalam toilet kok. Orang dari tadi kita lihat pintu toilet gak kebuka. Masa sih? Gua denger banget tuh suara pintu toilet kebuka langsung ketutup lagi. Enggak yo, pintu toilet gak kebuka. Aduh yo, kalau bercanda yang bener dong yo. Lo bikin kita takut aja. Udah tahu kita penakut. Cuman perasaan gua aja kali ya Win. Ya iyalah yo, mungkin perasaan lo aja gitu kan. Nah terus udah dah, kalian mandi dah, kata si Rio ini. Aduh, bingung juga kalau mandi yo, kata si Erwin. Bingung gimana? Ya bingung lah yo, habis lo sih cerita yang aneh-aneh aja lo mah yo gitu kan. Ya udah daripada kagak mandi, berdua aja sono mandinya. Gimana tak? Mau mandi berdua sama gua? Emang lo mau mandi sendiri? Ya enggak juga sih. Tapi masa iya Win, gua mesti mandi sama lo? Ya elah, sama-sama cowok tak? Dari dulu kita temenan. Udah yuk mandi gitu kan. Akhirnya mandi berdua tuh. Karena takut. Sudah dengar cerita si Rio kayak gitu. Akhirnya si Erwin sama si Tata mandi bareng tuh. Tapi ke si Erwin sama si Tata itu nggak ada gangguan-gangguan seperti ke si Rio. Di kamar si Rio duduk sambil melamun. Apa cuman perasaan aja? Tapi yakin dah tadi tuh bener-bener orang yang duduk di toilet tuh. Kalau bukan orang gak mungkin sampai bersuara, air aja sampai nyala. Kata si Rio kan sambil duduk melamun dia di atas kasur. Si Rio terkagetkan dengan suara ketukan pintu. Tok 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 gitu kan. Ketukan pintu dari arah luar kamar. Astagfirullahaladzim, bikin kaget aja. Siapa sih gitu kan. Si Rio nyamperin ke pintu kan, pintu kamar. Begitu dia buka pintu, Mas, ngagetin aja Mas. Ada apa Mas? Enggak Mas, ini mau pada makan apa ya? Apa aja lah, yang penting kita kenyang aja. Memang ada apa aja sih menunya? Ya sebenarnya cuma ada mie goreng doang Mas. Maklum udah malam gak keburu belanja. Nanya aja mau makan apa, adanya mie goreng doang. Udah gak apa-apa, 3 porsi ya buat kita. Oke Mas, nanti saya anterin gitu. Kata si resepsionis yang tadi, yang di bawah gitu kan. Tutupin pintu, dasar tuh resepsionis. Nawarin mau makan apa yang ada mie goreng doang. Lah, masuk lagi tuh kamar. Duduk. Nah, si Erwin sama si Tata keluar dari kamar mandi gitu kan. Siapa tadi? Yuk, kayaknya ada yang ngetuk pintu. Itu resepsionis nawarin makan, mau makan apa. Gua jawab aja tuh apa yang ada gitu kan, yang ada di sini. Gak tau ya cuma mie goreng doang. Nanya mau makan apa? Yang ada cuma mie goreng doang. Ya udahlah. Terus kita cuma makan mie doang. Ya gimana lagi, ini udah malam, udah jam 10, mau nyari kemana kita? Kita juga kan belum tahu daerah di sini gimana gitu. Kita tadi waktu jalan aja sepi. Udahlah, nggak apa-apa, pasrah aja gitu kan. Nah, akhirnya selang setengah jam, itu resepsionis datang lagi ngetok pintu. Tok 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 gitu kan, dari luar kamar tuh. Nah, Win, lo samperin tuh. Kayaknya tuh resepsionis tadi tuh, yang tadi nawarin makan. Ya juga ya. Kebetulan udah lapar nih, kata si Erwin. Oh, jalan si Erwin kan. Ketika buka pintu, pelingak-pelinguk, gak ada orang. Mana Win, mie gorengnya? Gitu kan. Daerah kamar tuh, kata si Rio. Gak ada yo, gak ada orang. Lah yang ketuk pintu tadi siapa?
Yang mana gua tahu ya. Tutup lagi dah pintu. Tutup. Nyamperin lagi si Erwin tuh. Beneran Win? Gak ada orang? Gak ada. Aduh, apa tuh tadi ya? Ya nggak tahu juga lah yo. Akhirnya ada lagi tuh suara ketukan. Tok 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 tok. Agak keras tuh, makin keras suaranya. Tak, lo coba aja dah tuh. Lo yang nyamperin tuh, males gua. Diprank lagi nanti kayak tadi gitu. Akhirnya si Tata yang nyamperin tuh. Begitu si Tata dibuka, sama kayak si Erwin tadi, gak ada orang. Sampai si Tata langsung lari. Ya, hotel kok gini amat sih gitu. Gini amat apa? Tak mana mie-nya? Mie apaan yo? Lah orang yang ngetok pintu dibuka gak ada orang. Lah terus apaan yang ngetok pintu? Gak tahu tuh, masa sih tuh resepsionis ngerjain kita? Ya gak tahu juga lah. Udah yuk, pokoknya kalau ada lagi tuh yang ngetok pintu, lo aja yuk yang nyamperin. Males gua, takut jadinya gitu kan. Kasih tante. Nah, setelah 10 menit ada tuh yang ngetok pintu lagi. Makin kenceng ketokannya. Yuk, tuh ada yang ngetok lagi. Lo yang nyamperin sana gitu kan. Gua mau gah, kata si Erwin. Nah, si Rio jalan tuh nyamperin. Pas dibuka, iya, si resepsionis nganterin mie dibaki gitu kan. 3 mangkok. Ini mas makanannya. Mas, tadi yang 2 kali ketok pintu siapa? Oh, itu mungkin tamu hotel yang lain. Kebetulan mas, di sini tuh ada tamu hotel yang udah seminggu, anak kecil. Dia kerjanya suka ngetok-ngetok pintu kamar. Udahlah, itu mah cuma anak kecil, nggak usah dipikirin gitu kan. Oh gitu tuh mas. Iya, kirain hantu mas, mana ada mas hantu di sini. Sambil senyum gitu kan. Yaudah mas, makasih gitu. Nah, tutuplah pintu. Pas si Rio berjalan 3 langkah ke depan ke arah kamar. Ingat tuh, nah ini minumnya mana? Maksudnya apa? Dia balik lagi. Maksudnya mungkin si resepsionis belum jauh gitu kan. Begitu dia buka pintu, dia tengok ke kiri, ke arah lorong yang menuju ke lift, gak ada orang. Padahal mustahil, paling cuma baru 1-2 menit. Secepat-cepatnya orang jalan, gak mungkin dalam waktu tempo sekian menit. Gak mungkin sampai menghilang. Tapi ini pas Rio berbalik ke arah kiri, gak ada orang. Padahal jarak dari kamar si Rio ke arah lift itu jauh. Jauh, ada kira-kira 20 meter. Gak mungkin orang jalan 20 meter hanya dalam hitungan langkah 2 menit. Akhirnya si Rio cuma geleng-geleng kepala dia. Masuklah lagi dia ke kamar. Ada yang makannya? Ada nih, tapi minumnya gak ada. Lah sekalian pesan lah sama resepsionisnya yang tadi. Gimana mau pesan? Gua nengok lah gak ada. Aduh. Yuk, itu beneran orang yuk. Ya orang sih. Kalau setan mana mungkin dia napak gitu kan. Kata si Rio ini. Yakinlah orang, kakinya juga napak di bawah kok gitu. Aduh, gimana dong? Ya pakai intercom aja. Kata si Rio ini. Oh iya benar juga ya. Kan tadi katanya kalau ada perlu tinggal telepon aja pakai intercom ya. Ya iyalah. Ya udah, Win, kamu pesenin dah. Minta minuman 3. Mau minum apa? Udah teh manis aja lah. Yang dingin tapi gua yang hangat, kasih Tata. Ayo si Erwin nyamperin ke intercom, dia telepon tuh. Halo, mas gitu kan. Tapi nggak ada nyaut-nyaut. Mas, weh, mas gitu kan. Kata si Erwin tuh. Ya mas, ada apa? Gitu. Suara si resepsionis yang tadi. Mas ini minyak kok nggak dikasih minum? Oh iya maaf mas, lupa saya. Mau minum apa? Teh manis yang dingin 1, yang panasnya 2 mas. Langsung antarin ke kamar kita ya. Oke mas, tunggu aja gitu kan. Habis baru nunda lagi tuh telepon, udah ada yang ngetok pintu kamar. Ya elah, itu orang kok cepet amat. Terbang apa? Baru aja kita pesen gitu. Kata si Tata ini. Win, lo ambilin tuh minum. Langsung si Erwin tuh nyamperin ke pintu. Begitu dibuka, ternyata benar. Si resepsionis yang tadi sudah berdiri di depan kamar membawa nampan. Gelas berisi teh manis dan teh panas. Ini mas minumannya. Mas, cepet amat. Cuman senyum doang dia. Gak jawab. Kayaknya lah, yang penting minum gitu kan pikiran si Erwin ini. Dia langsung sampai tutup dia balik. Beneran tuh Win, yang tadi? Iya kayaknya resepsionis yang tadi di bawah. Cepet amat ya. Ya mungkin punya lip rahasia yang cepat datang ke sininya gitu kan. Kata si Tata ini, udah gak usah banyak mikir lah, kita makan, udah lapar. Makan dah tuh. Ketika lagi asik makan, si Erwin sama si Tata, karena memang sudah terlalu lapar, lupa gak baca doa dulu, langsung aja makan. Nah si Rio santai dia, baca doa sambil penjamin mata. Si Rio baca doa, kedengaran tuh terakhirnya baca surat Al-Fatihah. Kedengaran sama Erwin sama Tata tuh. Setelah baca surat Al-Fatihah, dia lihat ke arah mangkok, kaget si Rio. Astagfirullahaladzim, bentar lo, jangan makan dulu lo. Kata si Rio kan,
Apaan sih yo? Udah tahu kita lapar, malah lo gak boleh makan. Bentar dulu lo lihat apa yang lo makan tuh. Kata si Rio kan. Ini kan mie yo. Lo lihat aja ini mie yo. Mie ya? Mie kata ya. Si Rio gak ngomong dia. Tapi di pikirannya si Rio, perasaan tadi bukan mie dah. Yang gua lihat tuh cacing. Tapi kok beneran sih ini mie. Tapi kan tadi cacing. Apa halusinasi doang ya? Lah, makan aja tuh, akhirnya makan si Rio juga. Tapi di pikiran si Rio berpikir terus, itu tadi tuh halusinasi apa beneran? Perasaan yang gua lihat tuh cacing bukan mie gitu kan. Kata si Rio ini. Makannya terus. Nah, setelah selesai makan, kenyang gitu kan, mangkok disimpan tuh di meja. Nah, udahlah, kita tidur aja lah biar besok gak kesiangan. Kita kan besok mau ke pantai. Ya juga ya, ya udah, yuk lo tidur di atas ya. Gua sama si Tata di bawah aja. Takut gua tidur sendirian di atas. Ya udah, lo aja yang di bawah, gua di atas sendiri, kata si Rio. Nah, Rio naik ke ranjang tuh ke atas, naik tangga gitu kan. Nah, langsung tidur dah tuh. Baru 10 menit udah terdengar tuh suara ngorok si Tata sama si Erwin. Tidur kok cepet amat sampai ngorok kayak gitu. Bener-bener dah gitu kan. Kira si Rio. Si Rio paksa-paksain tuh. Walaupun belum ngantuk, dia paksa-paksain pejamin mata biar cepat-cepat tertidur. Nah, baca doa, langsung tidur dah si Rio. Nah, pas dia tertidur, lagi antara ngantuk dan sadar, antara tidur dan sadar gitu kan, dalam posisi ngantuk gitu kan si Rio. Si Rio mendengar gesekan di atas kasur yang dia tiduri. Seperti ada orang yang tidur di samping dia. Pikiran si Rio, ini kayaknya si Erwin atau si Tata nih naik ke atas. Katanya gak mau tidur di atas gitu kan. Begitu si Rio melirik ke arah samping, ke samping kiri. Posisi tidur dia menyamping ke kiri. Pas dia buka mata perlahan-lahan, apa? Yang terlihat sama si Rio bukan Erwin, bukan Tata, tapi sosok pocong berbau bangkai terbaring tepat di samping kiri Rio. Rio sampai langsung duduk kaget. Astagfirullahaladzim, kata si Rio. Tapi begitu dia duduk, sosok pocong itu sudah gak ada. Erwin sama Tata sampai dia terbangun dari bawah mendengar suara teriakannya si Rio. Ada apa sih yo? Istighfar lo, kenceng amat sampai kita bangun. Sambil ngos-ngosan si Rio bilang, bener-bener nih, bener-bener. Gua tidur di bawah aja lah, ikut sama lo lah. Emang apaan yo? Ntar gua ceritanya ntar dah. Langsung turun tuh si Rio, turun ke bawah. Dia langsung nyamperin ke si Tata sama si Erwin. Tidur berbarengan mereka bertiga. Ada apa sih yo? Gua tadi lihat pocong. Yang bener yo, beneran. Gua bener-bener lihat pocong. Masa sih yo? Serius? Waktu gua lirik ke samping kiri gua kira lo yang tidur di samping gua. Soalnya udah langkah naik tangga tuh langsung tidur di samping gua. Berarti gua buka mata, pocong. Yang bener yo, serius. Gua bener-bener lihat pocong tidur di samping kiri gua. Aduh, gimana dong? Apa kita mau check out aja sekarang? Ya gak gitu juga, Win. Tanggung kita mau cari kemana kita hotel. Udah yang penting sekarang kita gak usah tidur aja lah. Kita jaga-jaga sekarang. Tidurnya gantian aja. Seorang tidur, 2 orang jaga. Selang 1 jam, giliran. Ya udahlah, gitu aja dah. Nah, lagi asik-asik berdiskusi, mereka bertiga. Mereka mencium bau bangkai menyengat. Benar-benar menyengat dari arah belakang mereka. Yuk. Lo ngecium, lo nyium gak yuk? Iya nih bau bangkai, Win. Lo cium juga kan? Iya nih bau bangkai. Apaan ya? Yuk, coba yuk. Lo lihat deh ke belakang yuk. Gitu, kata si Tata ini. Bareng lah bareng. Bareng aja bareng. Kita kemana nih? 1, 2, 3. Sambil berbisik. Begitu mereka bertiga melengok ke arah belakang. Terlihat sosok pocong berdiri di sudut kamar di belakang mereka. Kaget 3 orang ini sampai langsung terjungkal. Pingsanlah 3 orang ini. Pingsan melihat sosok pocong berdiri di sudut kamar dengan wajah yang begitu buruk rupa, hancur mata berlubang, dan dari tubuhnya tercium menyengat bau bangkai. Sampai mereka terkaget, campur rasa takut, shock, sampai mereka kontak pingsan bertiga. Begitu menjelang pagi, yang pertama kali siuman, si Rio.
Si Rio siuman dari pingsannya. Aduh, di mana nih? Kok tempatnya aneh gini? Kata si Rio ini. Oh iya, kan kita tidur di hotel. Langsung dia tuh bangunin si Tata sama si Erwin. Win, tak, bangun. Kita check out aja sekarang yuk. Bangun. Bangun dah tuh. Apaan sih yuk? Bangun, udah siang nih. Tuh lihat tuh, udah terang dari luar gitu kan. Iya ya, kenapa? Loh, kok kita tidur di sini sih? Ya kan kita semalam di hotel. Oh iya juga ya. Gimana dong yuk? Udah kita pulang aja check out sekarang yuk. Kita cari hotel lain. Gak dapat hotel, kita tidur di mobil dah. Daripada di sini. Masa semalam aja kita diteror terus? 2 malam lagi kebayang, mati berdiri kita. Kata si Rio. Yaudah tuh gimana? Udah beres-beres aja sekarang. Langsung beres-beres tuh. Begitu mereka beres-beres, selesai ngepak baju segala macam. Udah siap-siap nih, mau keluar dari hotel itu. Begitu si Rio buka pintu. Astagfirullahaladzim, kata si Rio. Apa? Ketika membuka pintu, yang semalam lorong yang terlihat bersih, ternyata banyak puing-puing bangunan, sampah. Sampai kaget si Rio. Astagfirullahaladzim. Gak salah nih, gitu kan. Apaan sih, Yo? Sini, Wan, tak, sini, kata si Rio. Si Wawan si Tata langsung nyamperin ke si Rio ke depan pintu. Begitu dia menengok ke arah tatapan si Rio. Ke arah depan. Loh, kok semalam kan bersih-bersih aja, kenapa sekarang banyak sampah? Itu banyak tergeletak puing-puing kayu, potong-potongan kayu lapuk, plafon. Dan begitu mereka melihat ke atas, yang namanya plafon itu udah pada bolong-bolong. Internet itu udah pada bolong-bolong, bukan plafon ya. Internet itu udah pada bolong-bolong. Dan udah berjatuhan sebagian di bawah. Loh, semalam kan gak apa-apa nih tempat, kenapa sekarang jadi gini? Apa iya ada gempa semalam? Kalau ada gempa kita udah pada bangun, Win, gitu kan. Lah terus gimana ya? Udah, kita turun, kita pulang sekarang juga, kita cabut sekarang juga. Hanya berjalan tuh, sambil tergesa-gesa. Rio, Tata, sama Erwin keluar dari kamar, setengah berlari menuju ke arah lift. Ketika sampai di depan lift, sepanjang mata memandang kiri dan kanan, yang ada itu cuma puing-puing. Potongan-potongan bangunan. Plafon, kayu-kayu lapuk di bawah lantai. Ini benar-benar kayaknya ada gempa, yo. Gak mungkin lah. Begitu dipencet tuh lift, gak mau nyala. Kok liftnya macet ya? Ya gimana, udah cari tangga aja, cari tangga. Ada tangga tuh di lorong sebelah kiri. Langsung jalan ke tangga, dia turun tuh 3 orang ini. Sepanjang mereka berjalan, yang ada cuma puing-puing kayu. Kayu-kayu lapuk. Benar-benar sampah semua. Begitu sampai di lobi hotel, sama. Puing-puing doang yang ada. Cuman runtuhan-runtuhan internet. Kayu-kayu lapuk, berdebu semua. Sontak mereka langsung lari terbirit-birit. Keluar dari dalam hotel. Langsung masuk ke mobil tanpa pikir panjang. Mereka langsung tancap gas. Keluar dari hotel. Begitu 10 meter keluar dari gerbang hotel, mereka berhenti, melirik ke belakang, yang tadinya hotel terlihat bersih. Begitu mereka menoleh ke belakang, hotel itu ternyata benar-benar hotel hancur. Seperti hotel yang sudah lama tidak digunakan. Seperti yang benar-benar sudah lama tidak beroperasi. Dari depan gerbang aja, semak belukar dan alang-alang. Tapi semalam mereka melihat jelas gak ada satu alang-alang pun di depan gerbang hotel. Yo, masa semalam kita tidur di hotel kayak gitu? Gak tau lah. Kan lo tahu sendiri semalam semua bersih. Kenapa sekarang pagi-pagi malah jadi kayak gitu? Udah gak usah banyak pikir lah. Kita pergi, pokoknya kita pergi keluar langsung dari sini. Gua gak mau diam-diam lama-lama di sini. Kasih Tata. Langsung tancap gas tuh mobil. Tancap gas. Sepanjang mereka melirik, ternyata yang semalam mereka lihat perumahan itu bukan perumahan. Hutan semua. Hutan. Jarak 1 kilometer baru mereka melihat pemukiman penduduk. Mereka benar-benar shock lah dengan pengalaman semalam. Terus tancap gas mereka, melaju dengan kencang. Sampai tibalah mereka di jalan besar, jalan provinsi mungkin. Mereka langsung geber tuh mobil. Dan setelah setengah jam mereka geber mobil, yuk kita cari warung berhenti yuk. Nah kebetulan ketemulah tuh sama warung yang semalam mereka istirahat ngopi. Yuk, warung itu tuh, di sana aja kita ngopi tuh. Kita sambil istirahat. Itu kan warung yang semalam. Oh iya ya, langsung dah tuh.
Pinggirin mobil, turun langsung pesan kopi. Bu, kopi bu. Ini kan anak yang kemarin, yang semalam ya? Kok kayaknya rusuh gitu? Emang dapat nggak hotelnya? Dapat bu, dapat. Dapat bu, dapat. Gitu kan. Kata si Rio ini. Udah bu lah, kopi dulu bu, bikinin kopi dulu. Kita lagi bener-bener shock kita bu. Shock kenapa mas? Nah nanti aja bu ceritanya. Nggak bikin kopi itu. Coba deh tuh ceritain ada apaan sih gitu kan. Kata si ibu warungnya. Bu, ibu tahu Hotel Marlina nggak? Hotel Marlina, bentar. Tahu mas, tahu. Kita semalam nginep di sana bu. Yang bener mas. Beneran bu, semalam kita nginep di sana. Ya elah mas, tuh hotel udah 5 tahun gak pernah operasi. Udah 5 tahun gak digunakan, gak dipakai lagi sama pemiliknya. Yang bener bu, beneran mas. Ya pantas bu, waktu kita keluar dari tuh hotel, aduh itu bangunan kayak bangunan hancur. Lah kok bisa sih nginep di sana? Jadi gini bu, semalam tuh kita muter-muter. Kita balik lagi ke jalan yang sama. Sampai kita ketemu tuh sama abang-abang becak. Kita nanyain hotel yang ada kamar kosong. Dia nyuruh ke Hotel Marlina. Hotelnya sih gede bu, 3 lantai. Tapi kok suasana suram amat, kita gak habis pikir lah. Akhirnya kita sewa kamar tuh, dapat kamar di atas. Ya elah bu, semalaman kita nginep di hotel itu. Kita diteror terus bu. Ya wajar lah mas, wong itu bangunan terbengkalai, itu bangunan kosong. Aduh mas ini ada-ada aja. Pokoknya nanti-nanti daripada dapat hotel kayak gitu, mendingan tidur di mobil aja. Ngomong-ngomong bu, itu memang ditinggalin hotel kenapa? Ya setahu ibu sih dulu waktu pertama kali tuh hotel ditinggalin sama pemiliknya, gak dipakai lagi. Gara-gara ada orang yang bunuh diri.